Oke, kita masuk ke materi anestesi. Anestesi ini senyawa-senyawa yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam berbagai tindakan operasi. Ya. Ini bedanya dengan apa tadi? Analgetik. Analgetik juga menghilangkan rasa sakit. Cuman ini yang dituju dari anestesi ini biasanya luka ya, perlukaan. Dan kita bagi menjadi dua, anestesi umum dan lokal. Yang anestesi umum ini menimbulkan anestesia atau narkosa, yaitu suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di susunan saraf pusat. Sifatnya jangan khawatir, sifatnya reversible, jadi bisa balik lagi, nggak permanen. Di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan, sehingga mirip dengan keadaan pingsan. Jadi kalau pada analgetik yang dihambat pembentukan prostaglandin, pada anestesi prostaglandinnya tetap ada, nggak dihambat. Yang dihambat itu rangsangnya, impuls sarafnya, ya, susunan saraf pusatnya. Jadi supaya si otak menerima rangsangan neurotransmitter dari si prostaglandin itu nggak nyampe gitu. Jadi dan hilang sadar gitu, hilang kesadaran gitu. Jadi kayak pingsan gitu. Ya. Mekanisme kerjanya tadi berinteraksi dengan protein di susunan saraf pusat, merintangi transmisi kerangsangan di sipnap sehingga menimbulkan gejala anestesia. Ini apa gejala anestesia? Ini di sini ya, ada tahapannya, yaitu tahapan narkosa ya. Yang pertama analgesia ya. Nah ini tahap awal. Jadi kesadarannya berkurang, rasa sakitnya hilang, timbul rasa nyaman dan halusinasi. Ya, ini biasanya golongannya itu yang menyebabkan ini ether nitrogen monoksida. Ya, kemudian masuk ke tahap eksitasi. Tadi kesadarannya berkurang, sekarang udah hilang kesadarannya. Timbul gelisah atau kesadaran gerakan yang tidak disadari nih. Seperti refleksnya, nafasnya tidak teratur. Ya, kemudian pelebaran pembuluh pupil mata ya, midriasis. Tekanan darahnya naik, takikardia, jadi jantungnya berdebar lebih cepat gitu. Nah, masuk ke tahap anestesi. Nah, ini yang dimaui oleh dokter. Yang dituju ini tujuannya ya, yaitu nafasnya dangkal, cepat tapi teratur gitu ya. Tekanan darahnya turun, pupil matanya melebar, ya. Penyempitan refleks cahayanya menghilang, ototnya melemas. Nah, ini biar pasiennya mudah dioperasi. Coba kalau ototnya tegang, begitu dibelek, disayat, pasti muncrat tuh darahnya. Karena ototnya tegang, ya, pembuluh darahnya tegang. Tekanan darahnya kan tinggi tuh. Makanya darahnya bisa semakin banyak tuh pendarahan. Nah ini yang dimaui tahap anestesia atau pembedahan ini yang dituju oleh para dokter supaya membedahnya gampang. Kemudian yang nggak dihindari, yang harus dihindari itu tahap kelumpuhan sumsum atau paralisis, di mana tekanan darahnya semakin turun nggak dapat diukur, nggak kedetek, ya. Ya, kegiatan jantung pernafasannya berhenti, ini fatal ya, bisa menimbulkan kematian. Ya. Nah, syarat atau kriteria dari anestesika umum, dia mulai kerja obatnya itu harus cepat, tapi tanpa efek samping seperti kegelisahan dan tidak merangsang mukosa. Ya. Dan kemudian tidak boleh meningkatkan pendarahan selama pembedahan. Pemulihannya juga harus cepat tanpa efek sisa. Ya. Nah, dilakukan premedikasi artinya tindakan medikasi yang diberikan sebelum diskusi anestesi. Tujuannya apa? Untuk meniadakan gelisah. Kita kasih morfin. Jadi ada obat bius, ada analgetik, narkotik. Jadi sebelum dikasih obat bius, anestesi, kita kasih dulu morfin supaya pasiennya nggak gelisah, tenang, rileks gitu ya. Kemudian untuk menghentikan sekresi ludah atau dahak, ya ini dikasih obat atropin. Kemudian memperkuat efek anestesi atau memperkuat relaksi otot. Nah kalau sudah dibedah, nah kita kasih post medikasi, tindakan medikasi yang diberikan setelah pembedahan untuk mengurangi efek samping, seperti misalnya mual muntah. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang habis dioperasi itu biasanya keluhannya tuh kalau nggak mual, muntah, gelisah, ya, kayak ngefly gitu, efek sisa dari obat biusnya. Ya. Nah, penggolongannya dibagi menjadi dua, anestesi yang dihirup sama yang disuntik. Ya, yang disuntik, ya nama obatnya ketamin, propofol, midazolam, tiopental. Sedangkan yang dihisap itu ya udah tinggal dimasukin ke jalur
selang oksigen. Nah, kalau nggak di bekap gitu ya, ibaratnya dibekap lah. Nah itu nama obatnya isofluran, halotan, dan sevofluran. Kelebihannya apa? Pemberiannya mudah dipantau, reabsorpsinya cepat melalui paru-paru langsung ke otak. Nah efek sampingnya bagaimana? Efek sampingnya dia menekan tadi depresi saluran nafas dan sistem kardiovaskular, dapat merusak hati dan ginjal, ya, menekan sistem regulasi suhunya dingin. Nah tadi anestesi umum. Nah ini anestesi lokal. Artinya apa? Artinya menghilangkan penggunaannya itu lokal. Jadi menghilangkan rasa nyeri, gatal, panas atau dingin tanpa menghilangkan kesadaran. Ya, misalnya mau ditindik, atau misalnya mau bedahnya bedah minor ya. Misalnya kecelakaan harus dijahit di kaki, jahitannya kecil, ya pakai anestesinya lokal. Ya. Syaratnya tidak merangsang jaringan, tidak merusak susunan saraf pusat secara permanen, toksisitas secara sistemiknya rendah, efektif bisa dalam jalan injeksi maupun lalu dalam air ya. Jadi penggunaannya itu setempat pada selaput lendir. Jadi disuntiknya itu langsung di lukanya, di pinggirnya, biar baal. Pernah ke dokter gigi, pernah ditambal atau dicabut, nah supaya nggak sakit, pas dicabut itu disuntik anestesi lokal. Di mana? Di daerah sekitar gusi yang giginya mau dicabut. Ya. Mulai kerja obatnya cepat. Nah, kalau kalian pernah cabut gigi tuh, suntik berapa detik itu udah baal, udah nggak kerasa. Tapi efeknya lama tuh, sejam 2 jam setelah giginya dicabut itu masih baal. Bisa ada teman saya tuh sampai seharian tuh baal. Ya. Efek sampingnya tadi menekan susunan saraf pusat, menekan sistem kardiovaskular, vasodilatasi, dan hipersensitivitas. Ya. Sekian untuk anestesi. Perbedaan yang utama dari analgetik adalah kalau pada anestesi yang dia rintangin itu bukan prostaglandinnya, ya, bukan pembentukan mediator rasa nyerinya, tapi yang ditekan adalah penerusan impuls saraf menuju ke susunan saraf pusat ya, yang mengatur regulasi sistem nyeri di situ. Nah, perbedaannya di situ. Jadi anestesi beda dengan analgetik. Anestesi umumnya dilakukan pada pembedahan. Ya, entah itu pembedahannya harus dibuat pingsan dulu pasiennya, berarti pakainya anestesi umum, atau pembedahannya minor, jadi nggak perlu dibius pasiennya. Jadi cukup penggunaannya secara lokal. Ya, contoh obatnya yang kain-kain ya, lidokain, bupivacain, prokain, dan benzokain. Sekian materi dari anestesi. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab bila ada pertanyaan. Terima kasih.